Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Yanti Gunawan dalam Info Jatim edisi 24 April 2026. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Kuarda Jatim gelar rapat kerja daerah Rakerda 2026. Berita Jatim rayakan 20 tahun, Gubernur Khofifah terima Lifetime Achievement. Rakor Opop Jatim perkuat sinergi pengembangan pesantren. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, berikut Info Jatim selengkapnya. Informasi pertama, Sobat Jatim, Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur menyelenggarakan rapat kerja daerah Rakerda tahun 2026 di Taman Candrawilwatikta Pasuruan, Senin 24 April 2026 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono, mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Mabida Gerakan Pramuka Jawa Timur. Pesan Gubernur, kata Adi, Pramuka harus terus menjadi kekuatan yang strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Rapat Kerja Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2026 resmi digelar di Taman Candrawilwatikta. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Jawa Timur Adi Karyono mewakili Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Mabida. Dalam sambutannya, Adi menegaskan bahwa Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan Pramuka harus bertransformasi menjadi gerakan yang produktif, solutif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ketua Kuarda Jatim Arum Sabil menyampaikan bahwa Rakerda ini menjadi forum penting untuk evaluasi sekaligus penyusunan program kerja ke depan. Sejumlah program unggulan pun disiapkan, mulai dari Pramuka Produktif, partisipasi dalam Jambore Nasional 2026 di Cibubur, hingga program perkemahan Wirakarya dengan target renovasi 1.000 rumah tidak layak huni. Melalui Rakerda ini, Gerakan Pramuka Jawa Timur menegaskan komitmennya sebagai gerakan pendidikan dan pengabdian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Pasuruan, tim Info Jatim melaporkan. Informasi selanjutnya mengangkat tema merawat kepercayaan mengawal perubahan. Media daring berita Jatim.com menggelar Berita Jatim Award 2026 pada Selasa 21 April 2026 di Surabaya. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima penghargaan Lifetime Achievement sebagai tokoh senior yang konsisten mendukung pers profesional dan ekosistem media yang berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Mengangkat tema merawat kepercayaan mengawal perubahan, media daring berita Jatim.com menggelar Berita Jatim Award 2026 pada Selasa 21 April di Surabaya. Acara ini menjadi ajang refleksi sekaligus apresiasi bagi tokoh dan lembaga yang berkontribusi mendukung perkembangan media di Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Lifetime Achievement sebagai tokoh senior yang konsisten mendukung pers profesional dan ekosistem media yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga meraih Special Award 2 dekade sebagai bentuk pengakuan atas sinergi pemerintah daerah dan media dalam membangun keterbukaan informasi publik. Total terdapat 49 tokoh dan lembaga dari unsur pemerintahan, legislatif, hingga pemangku kepentingan lainnya yang menerima penghargaan. Direktur Utama Berita Jatim.com, Ainur Rohim, menyampaikan, penghargaan ini adalah bentuk terima kasih kepada seluruh relasi yang telah saling mendukung selama 2 dekade terakhir. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, melalui tayangan video menyampaikan, kiprah panjang ini menjadi bukti bahwa media lokal mampu beradaptasi di era digital, serta menjaga iklim demokrasi di tingkat akar rumput. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musafak Rauf. Menurutnya, konsistensi media dalam menjaga integritas dan profesionalisme sangat penting, agar masyarakat tetap mendapatkan berita yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya di tengah derasnya arus informasi saat ini. Berita Jatim Award 2026 sekaligus menegaskan posisi strategis media lokal sebagai pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.
Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan ekonomi berbasis pesantren. Melalui rapat koordinasi Rakor, pengembangan One Pesantren One Product UPOP Jawa Timur tahun 2026 yang digelar di Hotel Mercure Surabaya, Selasa 21 April 2026. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Ahmad Zazuli menegaskan, Jawa Timur dengan jumlah pesantren terbesar dan basis ekonomi kerakyatan yang kuat, memiliki peran strategis dalam mempercepat pengembangan ekonomi di tingkat nasional dan khususnya di kawasan Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan ekonomi berbasis pesantren melalui rapat koordinasi Rakor pengembangan One Pesantren One Product UPOP Jawa Timur tahun 2026 yang digelar di Hotel Mercure Surabaya, Selasa 21 April 2026. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Ahmad Zazuli mewakili Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan bahwa rakor ini sangat penting dan strategis karena Jawa Timur dengan jumlah pesantren terbesar dan basis ekonomi kerakyatan yang kuat. Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional dan khususnya di kawasan Jawa Timur. Zazuli juga menyampaikan, Gubernur Kofifa memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas dukungan serta inovasi yang terus dikembangkan oleh anggota tim penguatan pengembangan UPOP Jawa Timur. Kadiskop UKM Provinsi Jawa Timur, Endi Alim Abdinusa mengatakan, rakor ini digelar untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren di Jawa Timur, dan untuk meningkatkan pemahaman strategi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pesantren melalui benchmarking koperasi sukses. Dalam rakor ini juga dilakukan penyerahan sertifikat Badan Hukum Koperasi, sertifikat halal, sertifikat merek haki, bantuan 1000 koperasi pesantren inovatif, dan penyerahan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan, serta launching pelatihan santri wirausaha terpadu, pesawat, UPOP Jatim tahun 2026. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat transformasi digital di sektor pemerintahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu langkahnya adalah pelatihan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI bertajuk Garuda AI yang digelar bersama PT Lentera Bangsa Benerang dan Universitas Airlangga di Surabaya pada Rabu 22 April 2026. Pemanfaatan AI dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus pelayanan masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat transformasi digital di sektor pemerintahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelatihan kecerdasan buatan bertajuk Garuda AI yang digelar bersama PT Lentera Bangsa Benerang dan Universitas Airlangga di Surabaya, Rabu 22 April 2026. Pelatihan ini bertujuan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, akurat, dan responsif di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pemanfaatan AI dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus kualitas pelayanan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta diperkenalkan dengan sistem kecerdasan buatan yang mampu bekerja secara otonom berbasis tujuan. Teknologi ini dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan intervensi manusia yang minimal, sehingga dinilai relevan untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan modern. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas digital menjadi fokus penting dalam percepatan transformasi digital di Jawa Timur. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan tersebut. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dan informasi terakhir, Sobat Jatim, dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur, Herung Fajarwati, menemui Sekretaris Daerah Jawa Timur Adi Karyono dan berharap dukungan dari Pemprov Jawa Timur agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal.
baik secara digital maupun lapangan, dan mampu menghasilkan data yang akurat serta komprehensif. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Badan Pusat Statistik Jawa Timur terus memperkuat sinergi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung di Surabaya pada 23 April 2026, PLT Kepala BPS Jatim Herun Fajarwati menyampaikan harapannya akan dukungan penuh dari Pemprov Jatim. Sinergi ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pendataan, baik secara digital maupun lapangan, sehingga mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan penuh. Koordinasi lintas perangkat daerah akan diperkuat agar seluruh tahapan sensus berjalan lancar dan optimal. Melalui kolaborasi ini, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran di Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yanti Gunawan, sampai jumpa. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.